Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan belajar kita malam hari ini, yaitu Surat Yakobus pasal 3, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. LAI memberikan judul Bijak dan Berbudi. Yakobus pasal 3 ayat 13, saya akan membacakannya. Bila Bapak Ibu saudara-saudara membawa Alkitab ya, yang di rumah ataupun yang di sini, boleh memperhatikan LCD ya. Jadi saya membacakannya agak keras, saudara-saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Yakobus 3 ayat 13, demikian bunyinya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri. Janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia. Dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ayat 7, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sudah sedemikian jauh kita membaca Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Pak Yakobus mempertanyakan ya, sebenarnya siapa yang bijak dan berbudi itu? Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bijak dan berbudi maksudnya siapa orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, ya, pengetahuan yang luas, ya, barangkali pemahaman teologi yang baik dan benar, saudara. Nah, kalau kita mempunyai banyak pengetahuan, artinya kita menjadi orang yang bijak dan berbudi. Baiklah, Pak Yakobus, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya. Jadi, pengetahuan yang banyak, teologi yang benar itu, bukan hanya dikatakan, tetapi ditunjukkan di dalam perbuatan-perbuatan. Saudara, orang tahu teologi yang benar, belum tentu dia melakukan kehidupannya sesuai dengan teologi yang benar. Kalau orang ya memahami teologi yang salah, pasti teologi yang salah itu mempengaruhi kehidupannya, saudara dikasih Tuhan. Nah, orang yang mempunyai kebijakan ya, dan budi ini, kalau mereka benar-benar ya harus dinyatakan melalui kehidupannya sehari-hari. Di dalam pekerjaan, di dalam kampus, ya, di dalam gereja, di dalam rumah tangga, tunjukkan bahwa saya mempunyai pengetahuan yang benar, saudara-saudara. Dan di sini Pak Yakobus mengatakannya, oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi, kalaupun kita mempunyai pengetahuan yang banyak dan benar itu, kita tidak boleh memaksakan orang, saudara. Tidak dengan kasar, ya, bahwa kamu harus ikut saya.
Saudara dikasih Tuhan. Pak Yakobus ya memberitahukan, pengetahuan yang banyak yang benar itu harus ditunjukkan melalui perbuatan dan cara yang lemah lembut, bukan cara yang memaksa atau cara yang kasar, saudara. Saya teringat kalau kita menginjili orang, apa yang menyebabkan orang itu tidak mau menerima Injil kita? Salah satu sebabnya, orang itu tidak mau menerima Injil Yesus Kristus karena dia sudah punya teologi di dalam kepala. Dia merasa apa yang dia yakini itu sudah benar. Itulah sebabnya ketika ada orang memberitakan Injil, dia merasakan ini tidak sama dengan saya. Nah, bagaimana seorang yang mempunyai pengetahuan teologi PI pribadi ya bisa menarik orang yang sudah mempunyai persepsi ya, yang mempunyai teologi di dalam kepalanya itu bisa sampai datang kepada Tuhan. Ada satu apologet yang terkenal ya, yaitu namanya Francis Schaeffer. Francis Schaeffer ini menarik di dalam dia berapologet. Kalau kita mau mengajak orang, ya, jangan mengatakan bahwa kamu punya teologi, kamu punya pemahaman, kamu punya persepsi itu salah, jelek. Ya, jangan. Jangan pula kalau mengajak orang itu, ayo kamu ikut saya, ayo kamu ke gereja, ayo kamu percaya Yesus. Tidak usah dipaksa-paksa begitu, walaupun kita benar. Makanya tidak heran kalau Pak Yakobus harus menyampaikannya dengan lemah lembut, dengan sabar. Francis Schaeffer ya mengarahkan kepada pembacanya supaya mendorong orang itu kepada apa? Kepada pemikiran teologianya. Misalnya begini, saya juga mempunyai keyakinan mengenai adanya kehidupan yang kekal. Oh bagus, kalau Bapak percaya ada kehidupan yang kekal, ya. Kita bisa menanyakan, bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal? Misalnya dia bilang, ya saya dengan berbuat baik, dengan menolong orang. Kita bisa tanya lagi, berbuat baik memang bagus, itu adalah benar. Tapi bagaimana dengan kesalahan-kesalahan yang dulu? Kalau dia masih bisa menjawab ya, kita memberitahukan kepada dia, ya, apakah di dalam teologi keyakinan Bapak ada pengampunan dosa? Dosa-dosa yang saya lakukan itu ada yang menanggungnya. Kalau kita meninggalkan dunia ini, nah misalnya sekarang ada banyak COVID ya, tiba-tiba ada satu keluarga yang meninggal, ada tenaga kesehatan yang meninggal, ada orang yang pintar yang meninggal juga. Kalau seandainya saudara kena COVID dan Tuhan izinkan kita meninggal, saudara kemana? Saudara tidak perlu menjawabnya sekarang, nggak apa-apa, pikirkan. Kalau misalnya sampai pada satu hari saudara ingin mengetahui lebih jauh, saya mempunyai Alkitab. Kitab suci saya mengatakan ya, bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni dosa, tapi Tuhan Yesus menanggung dosa. Dan dia memberikan jaminan kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah cara ya memberitahukan kebenaran dengan sabar dan lemah lembut. Jauh daripada paksaan, jauh daripada kekasaran. Walaupun kita mempunyai dasar yang teguh, saudara. Nah, yang berikutnya Pak Yakobus mengatakan hikmat dari dunia ya, atau dari hawa nafsu manusia atau dari setan-setan. Jadi ada hikmat dari dunia. Itu berasal dari mana?
berasal dari manusia dan berasal dari setan-setan. Nah, hikmat yang macam begini ya, itu dikatakan di sini ada dua hal, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi iri hati ini kalau melihat orang ya mempunyai pengetahuan yang banyak, dia bisa mengatakan, kenapa dia bisa tahu banyak? Kok saya tidak? Dia menyalahkan orang lain, bisa juga dia menyalahkan keluarganya, bisa juga menyalahkan Tuhan, saudara. Orang yang iri hati itu ketika melihat orang lain ya lebih punya, dia bertanya, kenapa saya tidak punya? Saya harus punya, walaupun dengan cara jalan yang tidak halal, saudara. Demikian juga di dalam berkeluarga ya. Kenapa dia bisa hidup bahagia? Kenapa dia bisa mempunyai istri yang baik, suami yang baik, anak yang baik, ya saudara. Bisa iri. Padahal barangkali dia juga mempunyai banyak kelebihan, sekolah tinggi, uang banyak, keluarganya juga tidak jelek-jelek amat. Tapi kalau orang iri, dia bisa iri kepada orang yang tidak punya juga. Dia sudah tidak punya, kok masih bisa hidup ya? Tapi bisa, saudara dikasih itu. Orang yang bijak dan berbudi, ya, seharusnya dia tidak ada iri hati. Karena iri hati bukan dari hikmat dari atas, tapi itu hikmat dari manusia. Hikmat dari setan, saudara dikasih itu. Dan yang kedua, di sini ada mementingkan diri sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Seringkali mementingkan diri sendiri ini tidak nampak. Tapi nampaknya dari mana? Dari jauh, dari akhirnya. Misalnya kalau tolong bantu ya saya, apa untungnya buat saya? Kalau saya bantu kamu, apa untungnya buat saya? Jadi di dalam segala situasi, orang yang mementingkan sendiri itu mencari untung. Supaya saya lebih punya, supaya saya lebih senang, supaya saya lebih terkenal, supaya saya lebih, pokoknya saudara. Biasanya orang yang mementingkan sendiri, dia tidak mau kalah dan dia tidak mau mengalah. Padahal mengalah itu belum tentu kalah. Saudara-saudara, hikmat yang dari hawa nafsu manusia itu adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, kalau kita mempunyai hikmat dari Tuhan, itu tidak ada iri hati. Walaupun orang lain lebih pintar, lebih tinggi, lebih memiliki banyak pengetahuan, memiliki banyak segala macam, ya puji Tuhan. Ya, kalau Tuhan bisa memberi dia, ya barangkali dia juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Siapa tahu juga bisa menjadi berkat bagi saya, bagi saudara-saudara yang di sini, yang di rumah. Amin. Wah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, Pak Yakobus memberitahukan dengan sangat lembut dan dia tidak pernah memaksa. Nah, sebaliknya iri hati dan mementingkan diri sendiri ini akhir-akhirnya itu akan ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada di dalam satu kelompok ya ada yang iri hati, itu pasti keluarga itu tidak bisa tentram. Ya. Komunitas kalau ada orang yang iri hati, ada yang mementingkan sendiri, pasti tidak berjalan dengan baik. Nah, kalau di dalam gereja bagaimana? Ada yang iri hati, ada yang mementingkan diri sendiri. Itu sudah pasti gerejanya tidak bisa berjalan dengan baik. Di situ ada hikmat
ya dari dunia. Di situ ada nafsu manusia, di situ ada setan-setan yang terus-menerus mencobai. Nah, di sini Pak Yakobus memberikan nasihat, janganlah kamu memegahkan diri. Jadi kalau kita punya banyak hikmat, ya, pengetahuan, berbudi, kita jangan pernah sombong. Kita punya kemampuan, punya orang-orang, ya, punya pemahaman yang baik, kita tidak boleh memegahkan diri sendiri. Dan jangan berdusta melawan kebenaran. Jadi kalau memang ada kesalahan, akui ada kesalahan. Kalau ada iri hati, akui. Kalau ada kelemahan, akui. Kita jangan berdusta melawan kebenaran. Berdusta melawan kebenaran itu bukan hikmat yang daripada Tuhan. Dan itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Yang berikutnya, hikmat yang dari atas. Jadi hikmat pengetahuan dari kebenaran. Kalau kebenaran ya atau hikmat dari Tuhan atau dari Alkitab, itu pertama-tama Yakobus mengatakan murni. Kenapa kebenaran itu murni? Karena kebenaran itu tidak boleh ditambahi dan dikurangi. Ingat saja saudara, kalau saudara beli susu murni, ya artinya apa? Susu itu belum dicampur. Nah, susu yang belum dicampur itu adalah susu murni. Tapi saudara tahu nggak, susu yang murni itu, ya, yang dijual-jual itu semuanya hampir tidak murni. Karena kalau terlalu murni, ya tampaknya kurang bagus dan juga belum tentu orang sanggup meminumnya sudah. Tapi berbeda dengan kebenaran atau hikmat yang daripada Tuhan. Itu murni, ya, tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Kalau sudah ditambahi dan dikurangi, sudah diencerkan, sudah tidak mungkin dikentalkan. Itu bukan kebenaran lagi. Yang kedua, ya, hikmat dari atas itu pendamai. Jadi teologi yang benar itu mendinginkan yang panas, yang stres, ya. Jadi orang yang stres, kalau kita memahami teologi yang benar, ya, dia itu menjadi dingin, ya, menjadi lebih tenang, menjadi lebih terbantu, saudara. Dan teologi yang benar bukan mendekatkan kepada seseorang. Mungkin bisa saja mendekatkan pada seseorang, tapi seseorang itu membawanya lebih dekat kepada Tuhan. Sudah. Pada saat saudara dekat dengan saya membawa saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun saya yang berdoa, saya yang berkata-kata, saya akan mengatakannya, kesembuhan datang daripada Tuhan. Engkau akan mendapatkan berkatnya ketika engkau mentaati kebenaran-kebenaran firman. Bukan kata-kata saya, bukan karena pelayanan saya. Ingat, saya bisa berbuat salah. Tapi kebenaran firman Tuhan tidak pernah salah. Hikmat pengetahuan yang benar itu membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan. Bukan kepada saya. Yang berikutnya, peramah, saudara. Ini peramah ini orangnya ramah, ya, tidak berbeda dengan orang yang tidak sabaran, ramah, ya. Mau beli apa? Walaupun orangnya masih belum jawab, dia masih menunggu. Bapak perlu apa? Ibu, anak ibu kayaknya lapar ya. Orang yang ramah itu mendekati orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu Alkitab mengatakan dia akan menguasai dunia. Jadi kalau kita mau meyakinkan orang, kita tidak bisa dengan memaksa. Kalau memaksa hanya seketika. Tetapi kalau kita meyakinkan dengan lemah lembut dan kesabaran, itu akan berdampak.
akan dia meyakini apa yang dikatakan oleh kita. Yang berikutnya adalah penurut, saudara. Jadi, hikmat yang dari atas itu penurut, saudara. Taat. Memang untuk taat itu tidak mudah. Taat kepada atasan, taat sama orang tua, ya. Itu tidak mudah. Tapi kalau orang mempunyai hikmat dari atas, dia bisa bukan hanya taat kepada atasan. Mungkin saja kalau anak itu berkata kebenaran, dia pun akan ikut kepada anak. Kalau anak itu mengatakan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang mempunyai hikmat dari atas, dia adalah orang yang penurut. Yang berikutnya adalah penuh belas kasihan. Jadi penuh dengan kasih. Membantu, menolong. Ini adalah orang yang mempunyai hikmat dari atas. Nampaknya Pak Yakobus juga menyebut buah-buah yang baik, ya, seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tidak memihak dan tidak munafik. Jadi, orang yang mempunyai hikmat dari Tuhan itu tidak memihak. Tidak memihak kepada yang muda, tidak memihak kepada yang tua, tidak memihak kepada orang yang konflik. Dia berdiri di tengah-tengah, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai. Ingat, kita menyampaikan kebenaran, ya, baik itu pemberitaan Injil atau nasihat-nasihat, pengajaran, kita memberikannya dengan damai. Bukan ya dengan sebaliknya. Atau bersikap untuk mencari untung, atau bersikap memaksa, saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi, Pak Yakobus di dalam pasal 3, ya, bagian ayat 13 ini, dia berbicara yang mana hikmat dari manusia, dari setan-setan, dan yang mana yang mempunyai hikmat yang dari atas, yang dari surga. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, semoga ya, kita lebih memahami apa itu hikmat dan akal budi yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktuku bimbang, waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi. Bagi kakiku, terang bagi
firman-Mu. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bapak, saudara-saudara dikasih Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita masuk di dalam pokok-pokok doa, saya mengajak Ibu Bapak untuk berteduh di hadapan Tuhan, memeriksa hati dan pikiran kita. Mari kita bersama-sama berteduh di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni segala kesalahan, dosa-dosa yang berada, baik disengaja, tidak disengaja, ataupun tanpa menyadari. Demikian juga keluarga, istri, anak, menantu, cucu, Tuhan tolong. Para pengurus gereja, jemaat Tuhan di mana-mana tempat, Tuhan ampuni kesalahan, ampuni dosa-dosa kami, Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia ya, di dalam memerangi COVID-19 ini. Ya. Uji vaksin sudah dilaksanakan dengan baik. Kita juga bersyukur. Ya. Kita juga terus berdoa di mana serangan COVID ini makin hari makin banyak yang kena, walaupun banyak juga yang sembuh. Tapi kita teruslah berdoa kepada Tuhan, supaya penemuan vaksin ini bisa benar-benar bisa menolong semua warga, bukan hanya Indonesia, tapi warga dunia ya, bisa tertolong. Dan obat-obat ya, kita doakan. Kita doakan Bapak Jokowi, Pak Amin, para menteri, ya, kita doakan. Mari kita sama-sama kita mengeluarkan suara, kita berdoa untuk negeri tercinta kami. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk Bapak Jokowi, Amin, para menteri, tentara, polisi, jaksa, hakim, KPK, demikian juga kepala-kepala daerah, sampai RT RW. Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan. Tuhan tolong supaya semua kebijakan-kebijakannya hanya untuk seluruh rakyat Indonesia. Tuhan berikan satu hati yang takut akan Tuhan. Jauhkan daripada mementingkan diri sendiri dan kelompok. Jauhkan negeri kami dari segala pencobaan. Tuhan tolong melalui krisis ini. Biarlah krisis ini ditanggapi dengan positif sebagai teguran dari Tuhan untuk semua warga dunia. Amen. Supaya warga dunia bisa menyadari bahwa manusia itu kecil adanya dan tidak mempunyai kekuatan yang berarti. Kami hanya bisa tertolong kalau kami percaya kepada Tuhan dan bersandar kepadamu Tuhan. Tuhan tolong sadarkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Tuhan tolong pemerintah di mana-mana tempat di dalam menyelidiki vaksin, di dalam menyelidiki obat. Tuhan tolong berikan hikmat bijaksana, terlebih lagi mereka yang sungguh-sungguh
memohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan bukakan jalan keluar. Kami yakin Tuhan mempunyai rencana yang indah, yang besar bagi negeri kami, bagi dunia ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Tuhan tolong di dalam krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Biarlah semuanya ini menyebabkan orang-orang lebih dekat kepada Tuhan dan berpikir untuk mencari Tuhan yang benar. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang sakit, jemaat-jemaat kita yang mengalami gangguan emosi, stres, mengalami kendala di dalam pekerjaannya. Ada yang mencari pekerjaan, masih belum dapat. Saudara, mari kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, saudara-saudara kita yang mengalami masalah. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk Pak Paulus bisa bersama-sama dengan kami. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Hanya dengan anugerah Tuhan, kami menikmati anugerahnya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk Pak Narko. Kami serahkan dia terus, Tuhan pelihara dia. Tuhan tolong, supaya di dalam latihan-latihannya, di dalam menangani masalah darah tinggi, kencing manis, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Tuhan berkati obat-obat, Tuhan berkati latihan-latihan, Tuhan berkati support rohani, jiwa, Tuhan tolong. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya, Tuhan Yesus. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit stroke, sakit lemah tubuh. Kami juga berdoa untuk Pak Menahem, Tuhan tolong, di mana syaraf kakinya seringkali mengganggu dia untuk berjalan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tuhan tolong, kami berdoa untuk yang darah tinggi, yang kencing manis, yang asma, yang sakit kanker. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Biarlah dengan adanya penyakit ini, biarlah kami disadarkan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan tolong. Kami memohon kalau Tuhan berkenan, Tuhan jamah melalui kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat yang mengalami gangguan stres, gangguan emosi, gangguan tidak bisa mengendalikan marah. Tuhan tolong. Berikan kepada setiap kami karakter yang lemah lembut, yang seperti yang diajarkan oleh Pak Yakobus. Tuhan tolong. Tuhan pimpin kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkendala, penghasilan menurun, pekerjaan belum dapat. Tuhan tolong. Tuhan bukakan jalan, berikan hikmat bijaksana. Tuhan tolong. Bila di antara kami ada yang perlu dirubah, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mempunyai tangan yang penuh dengan kuasa menjamah setiap kami. Biarlah kami bisa berubah seperti yang Engkau ingini, sehingga kami bisa menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang dibutuhkan oleh banyak orang. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk pembangunan rumah Tuhan di Tiban. Kita juga berdoa untuk rumah yang di sebelahnya yang mau dijual. Kita doakan juga yang rumah di sebelah yang sedang memperbaiki jalan, tanah yang longsor kemarin, kita doakan. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk hal ini. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan Tuhan Yesus pembangunan rumah Tuhan yang secara struktur sudah selesai, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Nama-Mu dipuji, Nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, tolong para donatur, para pekerja, berkati mereka dengan limpah. Berikan pekerjaan-pekerjaan yang tak pernah berhenti, Tuhan. Tuhan, tolong. Tuhan, berkati keluarganya, berkati usahanya, berkati kesehatannya, Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan ke depan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya pada waktu Tuhan, rumah ini akan selesai. Rumah ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa untuk rumah yang di sebelahnya yang mau dijual, kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya ada cara jalan Tuhan. Tuhan, tolong. Kami mau serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Biarlah kami hanya mentaati dan ikut apa yang Tuhan inginkan di dalam hal ini. Terima kasih Tuhan untuk kepercayaan Tuhan kepada kami, kepada majelis, kepada jemaat. Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang tinggal di luar Batam, ya, di luar negeri, ya, kita doakan, ya, kita serahkan mereka kepada Tuhan. Kita tidak bisa membantunya, tapi Tuhanlah yang berkuasa, yang sanggup menolong mereka semua. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, Bapa kami yang di dalam surga, kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di Taiwan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang ada di Inggris. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Kedah, Malaysia. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Singapura. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, walaupun mereka jauh. Tetapi bagi Tuhan, mereka adalah jemaat yang dekat. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit. Tuhan berkati mereka, cukupkan segala kebutuhannya. Tuhan lindungi dengan anak-anak Tuhan yang baik. Gereja Tuhan yang baik yang berada di sana. Tuhan tolong. Kami mau menyerahkan studinya, kami mau menyerahkan pekerjaannya, masa depannya. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Jogja, yang ada di Bandung, yang ada di Jakarta. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Kami mau menyerahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan, jauhkan mereka dari segala pencobaan. Tuhan, tolong pekerjaan mereka, studi mereka, masa depan mereka, kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan kembali. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku.
selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara dikasih Tuhan, bila ibu bapa baik yang di rumah ataupun yang ada di sini mempunyai beban doa, pokok-pokok doa, ya, mari kita sama-sama ya, berteduh di hadapan Tuhan untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Silakan untuk menyampaikan doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga, saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Baik yang ada di Sidoarjo, Surabaya, yang ada di Hong Kong, yang ada di Bandung, kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong pakai orang-orang Kristen untuk menjadi saksinya. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu, supaya kami bisa dengan bijaksana, dengan lemah lembut, menyampaikan kebenaran kepada saudara-saudara kami. Kami rindu Tuhan mereka diselamatkan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang banyak memiliki keluarga, saudara, teman yang belum diselamatkan. Tuhan pakai jemaat-jemaat untuk menjadi terang-Mu, lilin-lilin kecil yang menerangi orang-orang di dalam kegelapan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan tolong jemaat-jemaat yang ada di rumah, jemaat-jemaat yang lemah, jemaat-jemaat yang undur, jemaat-jemaat yang mengalami gangguan. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara mereka. Tuhan, Engkau menjamahnya. Engkau memberikan pertolongannya. Sehingga mereka dengan sukarela, dengan penuh kerinduan, mereka kembali di jalan Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan Yesus. Kami mau serahkan doa kami di dalam nama Yesus. Amin. Yang berikut kita akan berdoa untuk pelayanan hari Minggu, ya baik itu kebaktian pagi, ya online, demikian juga kebaktian remaja, ya kita doakan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, ya kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan Tuhan Yesus pelayanan hari Minggu. Kami memohon pimpinan-Mu, bimbingan-Mu, supaya kami benar-benar bisa menjaga komunitas gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, jaga jemaat-jemaat ini Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala pencobaan. Tuhan, pimpin kebaktian pagi dan pemuda remaja sore kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, sempurnakan segala persiapan dari hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, pakai gereja-Mu Sidang Kristus ini untuk menjadi alat di tangan-Mu di muka bumi ini, di Batam ini, di Indonesia ini. Tuhan tolong. Tuhan, kami mau menyerahkan semua pengurus, kami mau menyerahkan Tuhan, semua jemaat kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami. Bila sebentar kami akan berpisah, kami memohon penyertaan-Mu, berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk. Acara doa dan belajar Alkitab sampai di sini. Selamat malam, Tuhan memberkati.